Bagian 45. Keesokan paginya pukul 3:30, Brian memasuki kamar Alena. Brian menyingkirkan selimut yang menutupi gundukan besar di tengah ranjang yang ternyata hanya guling tanpa adanya Alena. Brian mulai gugup, takut jika Alena kabur lagi. Brian sedikit berlari keluar. Dengan langkah panjang ia mencari Alena. Alena! Alena! Brian berteriak-teriak mencari keberadaan Alena. Dona Alena berada di dapur, Tuan. Pelayan memberitahu keberadaan Alena pada Brian. Dan Brian pun langsung menghampiri Alena. Apa yang dilakukan gadis itu di pagi buta seperti ini? Brian hanya menggerutu di dalam hati. Saat Brian memasuki dapur, dia melihat Alena yang sedang meracik masakan. Dia merasa heran dengan perubahan sikap Alena. Gadis pemalas ini memasak di dapur tanpa ia perintah. Brian jadi ingat ucapan Bi Ijah. Alena belajar memasak mati-matian karena takut disiksa. Mengingat itu membuat Brian menghela nafas. Alena, apa yang kau lakukan? Mendengar suara Brian, Alena langsung berbalik dan memberikan senyuman secara matahari pada Brian. Ini sangat aneh, karena semalam saja sikap Alena masih dingin. Terkadang juga terlihat sedih. Kenapa suasana hati Alena cepat berubah? Aku sudah memasak buat abang lah, ucap Alena dengan wajah ceria. Oh ya, memangnya kamu masak apa? Brian bertanya dengan sangat antusias. Karena ia bahagia melihat Alena kembali ceria. Brian menghampiri Alena dan berdiri bersisian. Masak seikhlas, Bang. Memangnya ada ya jenis masakan yang berjenis seikhlasnya? Ini ada. Ucap Alena menunjuk sayuran yang bentuknya buruk. Brian mengangguk. Aku tinggal sholat sebentar ya. Ucap Brian setelah berbincang-bincang sebentar dengan Alena. Iya, Bang. Kemudian Alena mulai memasaknya. Setelah matang, Alena menyajikannya di atas piring dan memberikannya pada Brian yang sudah menunggu di meja makan. Makanan itu bentuknya tidak karuan. Bentuknya seperti muntahan. Brian jadi ngeri melihat wujudnya itu. Brian menutup mata lalu menyantapnya. Setelah mengunyah, dia membuka mata. Ternyata enak. Walaupun bentuknya seperti muntahan kucing. Mendengar ucapan Brian, bibir Alena mengerucut. Sepertinya Brian selalu berucap, "Hei, ini beneran enak loh." Brian berusaha menghibur Alena yang sedang dongkol. Serius, Om? Bang. Iya, sini, cobain deh, ucap Brian. Kemudian Alena duduk di samping Brian. Brian lalu menyuapkan 1 sendok makanan ke mulut Alena. Iya Bang, enak. Walaupun bentuknya kayak tai kucing, ucap Alena sambil mengunyah. Kenapa nama masakan ini seikhlasnya? Brian bertanya sambil terus mengunyah. Karena ini masakan apa adanya. Masak sakarepe dewe. Jadi kunamai masakan seikhlasnya. Wah, masak sakarepe dewek aja enak. Apalagi nggak sakarepe dewek. Pasti jauh lebih enak. Oh iya Alena, tumben kamu nggak jutek sama aku. Perhatian lagi. Wah, kan abang udah janji. Kalau aku bisa bersikap baik dan manis, abang akan mengembalikan aku ke rumah orang tua aku, kan? Tiba-tiba Brian memukul-mukul dadanya yang terasa tersedak. Tutur kata polos Alena membuat Brian shock. Alena tak tahu secancur apa hati Brian saat ini. Setelah saat lalu, Alena membawa Brian melambung tinggi. Alena memberikan Brian 1 gelas air putih. Pelan-pelan Bang kalau makan, kan jadi tersedak, ucap Alena sambil memijat tengkuk Brian. Kemudian Brian meraih tangan Alena. Baiklah, bersiaplah, nanti aku akan mengantarmu pulang ke kampung nelayan, ucap Brian dengan menatap intens mata lentik Alena. Mencoba menyelami isi hati Alena melalui tatapan matanya. Alena langsung menarik kasar tangannya dari genggaman Brian dan berlenggang pergi meninggalkan Brian sendiri di meja makan.
Brian masih tercengang. Dia hanya menatap punggung Alena dengan tatapan yang hampa. Gadis ini begitu bersemangat untuk mengatakan akan memulangkannya ke kampung nelayan. Bagaimana bisa aku menahan Alena, sedangkan Alena sendiri tidak menginginkan kehadiranku? Tidak seromantis film India. Saat pemeran perempuannya marah dan merajuk, si cowok berusaha mati-matian untuk mempertahankan. Lah ini aku malah benar-benar dipulangkan. Rai sedikit kek. Mungkin aku bisa sedikit berpikir untuk bertahan saat melihat memenahanku. Lah ini langsung memulangkan aku pada orang tuaku. Seperti membuang sampah saja. Mau bertahan sekarang ya malu lah. Lanjut minta dipulangkan dan langsung diiyakan. Bodo amat. Toh kehadiranku juga tidak diinginkan. Lanjut basah, nyemplung aja sekalian. Alena terus mengemasi pakaiannya, memasukkannya ke dalam tas besar sambil menggerutu. Satu persatu pakaian dimasukkan ke dalam tas dengan ditekan kasar. Dijejalkan, ditekan-tekan, seolah sedang menekan emosinya. Alena mengemasi pakaiannya sambil bersenandung. Saat Brian melewati kamar Alena, dengan jelas ia mendengar suara merdu Alena yang sedang bersenandung. Gadis ini terlihat bahagia sekali. Kemudian Brian pergi meninggalkan kamar Alena. Saat sedang bernyanyi, tiba-tiba saja Alena terbatuk. Ia kemudian menepuk-nepuk dadanya karena dia tersedak ludahnya sendiri. Asem, sopo ngasannya aku rek. Alena menggerutu dengan bahasa Jawanya, yang artinya, asem, siapa yang menggosipkan aku? Saya sudah siap bang. Ucap Alena membanting kasar tasnya di atas lantai tepat di hadapan Brian yang duduk di atas sofa memainkan handphonenya. Brian melihat tas besar Alena yang sepertinya niat sekali untuk minggat. Semangat sekali. Iya dong, pulang ke kampung halaman. Ucap Alena dengan penuh semangat. Kemudian Brian mengangkat tas Alena yang berat, berisi semua pakaian. Kamu benar-benar ingin pulang? Tanya Brian dengan wajah seriusnya. Aku... Alena sendiri bingung ingin mengucapkan apa. Berharap Brian menahannya dan membujuknya untuk tetap tinggal. Brian diam sejenak memperhatikan raut wajah Alena. Tahan aku bang, please. Tahan aku. Jangan biarkan aku pergi. Baiklah, ayo kita berangkat sekarang. Dan tiba-tiba wajah ragu Alena mendadak berubah menjadi cemberut. Ayo cepat pergi, lebih cepat lebih baik. Ucap Alena dengan nada ketusnya. Benar kan? Tadi dia tidak bisa menjawab mungkin karena sungkan. Kini Brian yang membatin dengan pola pikirnya sendiri. Alena pergi menuju mobil, membuka pintu mobil, masuk dan membanting pintu dengan keras. Meninggalkan Brian yang masih berdiri mematung dengan memeluk tas Alena di dadanya. Jika kamu tidak menginginkan aku, apa yang harus perjuangkan? Brian hanya menghela nafas dan menghampirinya di mobil. Brian mengetuk kaca jendela mobil, kemudian Alena membuka kaca jendela itu. Ada apa lagi? Kita tidak naik mobil yang ini, tapi yang itu. Brian menunjuk mobil berwarna putih yang lebih besar daripada mobil yang ditumpangi Alena sekarang. Alena yang malu karena salah memasuki mobil tidak mau turun dan tetap ingin memakai mobil itu. Karena biasanya mereka selalu menggunakan mobil ini. Aku tidak mau turun. Kenapa tidak pakai mobil ini saja? Biasanya juga pakai mobil ini. Mobil ini mogok. Kalau kamu kekeh mau pakai mobil ini, dorong saja sampai ke kampung halamanmu. Alena hanya mendengus kesal, lalu ia turun dari mobil dan membanting pintu dengan keras untuk menutupi rasa malunya yang salah memasuki mobil. Dasar mobil rongsokan, kenapa masih dipelihara? Alena kembali menggerutu. Memangnya kamu punya mobil? Punya di rumah, mobil-mobilan. Brian hanya tersenyum mendengar jawaban itu. Di dalam mobil keduanya sama-sama bungkam. Tidak mau membuka suara. Berkecamuk dengan unek-unek tersendiri di dalam pikirannya. Hanya Alena yang sesekali membalas chat dari sahabat perempuannya di kampung nelayan.
Setiap Alena membalas chat itu, Brian selalu meliriknya. Mungkinkah itu chat dari hati yang tertinggal? Begitulah pikir Brian. Brian sudah tidak sabaran dan penasaran. Akhirnya ia bertanya pada Alena. Alena, kamu sedang chattingan dengan siapa? Aku? Iya. Kenapa? Kenapa abang bertanya? Alena balik bertanya, berharap Brian memberikan jawaban bahwa Brian cemburu. Tidak apa-apa, cuma tanya iseng aja. Oh, kamu sedang chattingan dengan siapa? Dengan calon ayah dari anak-anakku lah, jawab Alena yang asal. Tiba-tiba suara mobil berdecit. Brian mendadak mengeremkan mobilnya, membuat tubuh Alena terjungkal ke depan. Untung saja Alena memakai sabuk pengaman. Kalau tidak, nyungsep sudah. Mobil itu kemudian berhenti sembarangan. Beruntung tidak ada kendaraan lain di belakangnya. Dan Brian menepikan mobil itu. Bang! Alena berteriak saat Brian mengejar handphonenya. Alena berusaha merampas kembali handphonenya dari tangan Brian. Namun tangan Brian menghalangi Alena. Brian membuka handphone Alena, melihat isi chat itu dan membacanya satu persatu. Itu handphoneku bang, privasiku, jangan dibuka-buka. Alena berusaha mengambil handphonenya. Brian malah fokus membaca handphone Alena dan tidak berpaling dari layar itu. Brian kemudian mendorong dada Alena sambil membaca isi chattingan Alena dengan teman-temannya. Brian terperanjat kaget saat mendengar teriakan Alena dan melihat tangannya yang berada di gundukan Alena. Spontan Brian menarik tangannya. Dan Alena langsung menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Empuk, kenyal, enak. Maaf, aku tidak sengaja. Brian yang gugup terus saja salah bicara dengan wajah yang bersemu merah. Alena mencebikkan bibirnya pada Brian, menatapnya dengan wajah bersungguh-sungguh. Wajah itu merengut, lalu Alena merampas handphonenya dari tangan Brian dan menghadap kaca jendela. Alena sangat malu, ini pengalaman pertamanya. Begitupun dengan Brian. Ingin sekali rasanya Alena menangis. Alena, maaf, aku benar-benar tidak sengaja. Jangan bicara padaku. Alena berbicara dengan nada ketus tanpa mau melihat ke arah Brian. Bibir Brian pun merapat. Diam-diam sepanjang jalan keduanya hanya membisu. Kini mobil sudah memasuki halaman rumah sakit. Di depan rumah sakit sudah ada Area, Alin, baby twins, Umi dan Abah yang menunggu. Alena dan Brian tidak turun dari mobil. Tidak menunggu lama, Abah dan Umi sudah memasuki mobil setelah berpamitan dengan Ari dan Alin. Sedangkan Ari dan keluarga kecilnya tetap tinggal di tempat. Selama di perjalanan, kedua mertua Brian banyak berbincang-bincang dengan Brian. Namun Alena hanya berpura-pura tidur saja. Dia membisu, sebab masih sangat malu dengan kejadian tadi. Sejak kemarin dirinya mengalami adegan 21+. Setelah menonton adegan live, sekarang malah prakteknya. Brian bukannya lupa, tapi dia berusaha mencairkan suasana agar tidak terlalu canggung. Makanya, dia meladeni Umi dan Abah. Brian pun sebenarnya sama malunya. Iya, Cik. Kenapa? Brian menerima panggilan telepon dengan menggunakan headset di telinganya sambil terus mengemudikan mobil. Oh, iya. Tidak apa-apa. Kau jangan khawatir, karena aku sudah mempersiapkan segala yang diperlukan. Cik, kenapa anakmu menangis? Oh, kupikir kenapa. Ya sudah, nanti kuhubungi lagi karena sekarang aku sedang mengemudikan mobil. Kemudian Brian memutuskan sambungan teleponnya. Ia kembali fokus menyetir. Hati Alena sangat sakit mendengar percakapan Brian dengan seseorang di ujung telepon sana. Ci? Siapa? Mungkinkah Suci? Apakah dia masih berhubungan dengan wanita itu? Mungkin keputusanku untuk berpisah sudah tepat. Hatiku terlalu sakit memikirkan hubungan mereka. Dada Alena terasa sesak. Tak terasa air mata menetes dan langsung disapu olehnya. Alena kembali berpura-pura tidur. Pergerakan Alena barusan tertangkap oleh mata Brian. Ingin sekali Brian bertanya pada Alena kenapa ia menangis. Tapi ia urungkan saat Brian melihat kedua mertuanya di belakang lewat kaca mobil depan. Brian terlalu sungkan bertanya pada Alena jika ada mertuanya.
Padahal aku benar-benar tidak sengaja memegangnya. Pasti dia begitu terpukul karena sentuhanku. Brian membatin, menduga bahwa Alena marah karena insiden pemegangan gundukan itu. Alena memang marah dengan hal itu, tapi lebih marah dan kecewa lagi saat dia berpikir bahwa Brian memang memiliki hubungan istimewa dengan Suci. Bahkan seperhatian itu dia sampai menanyakan keadaan anaknya. Kini mobil sudah sampai di bandara. Umi dan Abah sudah turun dari mobil. Brian hendak membangunkan Alena yang berpura-pura tidur. Walaupun tahu bahwa Alena hanya berpura-pura, Brian hanya mengikuti permainan Alena. Saat tangan Brian hendak menyentuh lengan Alena, tangan itu langsung ditepis oleh Alena. "Tolong, jangan katakan apapun pada Abah dan Umi. Nanti biar aku sendiri yang akan menjelaskannya." Alena berucap dengan hati yang berat. Brian melihat sorot mata Alena yang sendu dengan genangan air mata. Brian sendiri bingung harus melakukan apa dan berkata apa. Karena Brian tidak ingin lagi menyakiti hati Alena. Umi merasa heran saat Brian menurunkan tas besar milik Alena dari bagasi mobilnya. "Nak Brian, itu tas Alena kenapa ada di sini?" Umi Naya bertanya dengan mengerutkan alisnya. "Alena." Ucapan Brian langsung disabotase oleh Alena. "Untuk sementara Alena akan tinggal di kampung layan dulu, Mi. Soalnya Alena harus mengurus masalah perkuliahan Alena dulu. Tidak mungkin kan kalau Alena ujuk-ujuk langsung pindah ke Jakarta tanpa persiapan." "Iya, tapi ini barang bawaan kamu banyak banget. Bukannya kamu hanya sementara tinggal di kampung nelayan?" Umi mulai curiga melihat gelagat aneh dari Alena. "Iya," jawab Alena tanpa mau menjelaskan lebih lanjut. "Nak Brian tidak ikut ke kampung nelayan." "Maaf, Mi, saya tidak ikut. Saya hanya mengantar cukup sampai di sini. Karena saya banyak pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan." "Oh, begitu. Maafin Alena, Umi, Abah. Nanti Alena akan menjelaskannya pelan-pelan. Tapi tidak sekarang. Abah baru sembuh. Alena tidak ingin Abah terkejut dan malah akan mengganggu kesehatan Abah lagi." Alena hanya membatin. Sementara Brian enggan menatap Alena. Hatinya masih tidak siap untuk berpisah dengannya. Tapi Brian tidak ingin Alena terus-menerus tertekan hidup dengannya. Kemudian Abah dan Umi mulai melangkah pergi meninggalkan koper yang tidak terlalu besar yang dibawa oleh Brian. Sebab Brian melarang kedua mertuanya membawa apapun. Alena merampas tasnya yang dijinjing oleh Brian. Alena membawanya dengan susah payah sebab tas itu cukup berat bagi Alena. Kemudian Brian merampas lagi tas itu. "Balikin tasku. Aku bisa bawa sendiri kok. Aku gak butuh bantuanmu." Alena berucap dengan nada ketus, sebab dia masih merasa cemburu dengan seseorang yang menghubungi Brian via telepon. Brian sendiri tidak peduli dengan penolakan Alena. Dia tetap melangkah menyeret koper dan menjinjing tas milik Alena. Kini mereka berjalan bersisian. Brian melirik wajah kesal Alena. "Alena, aku benar-benar minta maaf. Tolong jangan marah. Aku benar-benar tidak sengaja memegang dadamu." Wajah Alena kembali bersemu merah ketika Brian mengingatkan hal itu. "Kenapa harus marah? Bahkan abang berhak memintanya lebih dari itu." "Kenapa tadi kamu menangis kalau bukan marah karena masalah itu?" "Kapan aku menangis? Aku tidak menangis." Alena berusaha mengelak dengan memasang wajah datar. "Jangan berbohong, aku melihatnya." "Itu bukan urusanmu." "Jelas itu urusanku, kau adalah istriku." "Sebentar lagi juga bukan istrimu." Ucapan Alena sungguh mengusik hati Brian. Brian melepas koper yang ia seret kemudian menarik tangan Alena hingga mereka berhadapan saling bertatap muka. Alena mendongak ke atas untuk bisa melihat wajah Brian yang tubuhnya dominan jauh lebih tinggi dari Alena. Brian tetap tidak melepaskan tangan Alena yang berada di depan dadanya. "Kau benar-benar ingin pisah dariku?" Alena diam sejenak mendengar pertanyaan Brian. Ingin rasanya hati mengatakan bahwa dia merasa nyaman dan hanya dengan membayangkan perpisahan yang akan terjadi, hatinya sudah sangat sakit. Apalagi jika benar-benar berpisah. Tapi saat mengingat bagaimana perhatian Brian tadi saat panggilan via telepon dengan seseorang berinisial C,
Alena sudah tidak berminat untuk kembali padanya. Brian menatap mata Alena yang terlihat sendu. Mata Alena sudah merah menahan air mata. Apa sesakit itu menjadi istriku, Alena? Ah, iya. Kau sendiri yang mengatakan kau bersedih semenjak menikah denganku. Kau tahu, Alena, hatiku sangat resah menunggu jawaban darimu. Aku takut kau akan memberikan jawaban yang akan mengecewakan hatiku lagi. Kau selalu memberikan jawaban yang menyakitkan untuk hatiku, membuatku trauma untuk bertanya-tanya tentang isi hatimu yang sebenarnya. Karena setiap jawabanmu selalu membuat hatiku terluka. Alena, katakan apa yang sebenarnya kamu inginkan dengan hubungan kita. Brian berusaha bertanya untuk yang terakhir kalinya. Ia menguji nyalinya yang ciut. Aku bersombong.